ketiga Tuhan Yesus di bulan Agustus. Walau kadang kami mengalami banyak masalah, bahkan perkara-perkara yang tidak kami mengetahui dan tidak kami ketahui ya Tuhan, tetapi biarlah kiranya kami memiliki iman yang tahan uji, yang kami akan tetap percaya sampai akhir hidup kami, sampai di garis finish kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus akan menjamah setiap hati kami. Kami mau menikmati firman Tuhan. Bukakanlah segala selubung dari mata rohani kami dan telinga rohani kami, untuk kami mendengarkan dan menikmati firman-Mu. Kami beri hormat dan menyambut firman-Mu dengan hati yang haus dan lapar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kenapa kita nggak bersuka cita kalau pada hari ini kita bisa beribadah? Amin, saudara. Hanya yang anehnya, saudara, ketika melihat kemerdekaan, tapi semangat kebangsaan, semangat bersyukur kepada Tuhan sudah mulai tipis, saudara. Nilai juang, nilai-nilai kepahlawanan mulai kurang, saudaraku. Ketika kita merayakan kemerdekaan RI yang tahun ini yang ke-78, seharusnya ada satu hal yang mendorong di hati kita supaya kita memiliki sifat iman kepahlawanan yang heroik, saudara. Amin, saudara. Saya teringat waktu tanggal 17 kemarin, hari upacara, semua kita upacara termasuk kami dengan seluruh jajaran kesehatan. Jadi kebetulan itu gerimisnya agak lumayan. Nah, semua pada pakai payung. Nah, tapi karena kita harus dengan tepat waktu, saudara, apa yang dikatakan? Ayo turunkan payung itu, turunkan payung. Waduh, hujan. Gimana nanti kalau sakit? Kebetulan saya juga kurang sehat ya, batuk pilek, karena sepanjang perjalanan pelayanan kongres minggu yang lalu. Tapi apa yang dikatakan itu sangat membangkitkan semangat kita, terutama saya waktu dengar itu. Loh, ingat gak bagaimana kita bisa merdeka, para pahlawan itu? Dia nggak menghiraukan nyawanya, tapi dia pokoknya bagaimana negara itu kan merdeka. Mau gelap, mau kena peluru, mau apa saja, jatuh bangun, tetap semangat dia. Wah, menahankan hujan tidak sebanding dengan para pahlawan yang memberikan nyawanya. Nah, saudaraku yang terkasih, demikian juga kita, saudara. Allah tahu bahwa ketika seseorang itu di bawah kuasa kegelapan, roh kegelapan, roh jahat, iblis, maka hidup kita tidak merdeka, saudara. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan, orang-orang yang hidup dalam dosa, di dalam kuasa iblis, saudara, hidupnya itu nggak tenang, nggak pernah damai sejahtera, nggak pernah sukacita. Dan Allah, karena itu maka Allah turun untuk memerdekakan kita, saudara. Tapi yang aneh, atau mungkin kadang Tuhan melihat dari surga, waduh, umatku yang aku sudah rela mati bagi dia di kayu salib, supaya mereka bebas, supaya mereka mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami damai sejahtera ketika mereka masih ada di bumi. Kenapa membiarkan dirinya kembali diperhamba oleh dosa? Saudaraku, pada hari ini ketika kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-78, pertanyaannya, kita juga bukan hanya bangsa kita dimerdekakan, tapi hidup kita, keluarga kita juga dimerdekakan dari kehidupan yang lama, dari dosa, dari api neraka. Firman Tuhan bilang, panggilan kita adalah panggilan kemerdekaan, tapi jangan salah gunakan kemerdekaan itu dengan kembali berbuat dosa. Kalau kita sudah ditebus dengan darah Yesus, kita sudah dimerdekakan, saudara, dari kuasa-kuasa si jahat, dari kedagingan. Tetapi kita kembali dengan sengaja mau diperhamba oleh dosa, saudara, itu artinya kita tidak merdeka. Tuhan telah melepaskan ketakutan dan kecemasanmu, tapi kita masih takut, kita belum merdeka, saudara.
Kalau kita masih begitu khawatir apa yang akan terjadi esok, apa yang kita makan esok, kita belum merdeka dari rasa khawatir dan takut. Karena kalau kita tahu siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang memegang kehidupan kita, maka kita tidak akan takut seperti pahlawan kemerdekaan itu. Menghadapi gelap is okay, menghadapi kekurangan is okay, mengalami luka-luka di medan peperangan is okay, saudara. Dan gereja Tuhan, kita sekarang umat Tuhan yang sedang menanti kedatangan Tuhan yang kali kedua, itu pada saat ini diperlukan memiliki iman yang kuat, heroik yang kuat di dalam Tuhan menghadapi tantangan apapun. Karena orang-orang yang demikianlah yang akan bisa berkemenangan dan akan sampai kepada garis akhir. Tapi ketika kita menjadi anak Tuhan, jemaat Tuhan yang memiliki mental kerupuk, saudara, tidak kuat, kita tidak akan mungkin sampai kepada garis akhir. Padahal bagaimanapun saudara suka atau tidak suka, kalau saudara selama hidup di dunia ini tidak memperdulikan Tuhan, saudara suka atau nggak suka, akan ketemu Tuhan juga di akhirat. Gimana saudara? Apakah Tuhan akan menangis dengan berkata, aku telah memberkati umatku, memberikan kemerdekaan jasmani, rohani, bisa bebas merdeka ke gereja. Kenapa umatku nggak ke gereja ya? Kenapa umatku nggak melayani ya? Kenapa balik lagi? Saudaraku yang terkasih, lalu di dalam nilai kemerdekaan, di situ ada satu nilai yang dimana harus menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana memiliki hidup, merelakan hidup, rela diremukkan. Kalau tidak ada pahlawan-pahlawan kemerdekaan dari berbagai suku bangsa di Indonesia ini, yang rela terluka, mungkin rela kehilangan suaminya, ya kan? Rela kehilangan anaknya, mungkin kehilangan kakinya, mungkin mengalami hal yang tidak menyenangkan, saudara. Kita tidak akan mengalami kemerdekaan. Nah, hari ini ada satu topik yang saya beri judul, yaitu bagaimana kita harus memiliki sikap hati merelakan hidup yang diremukkan oleh tangan Tuhan yang berkuasa. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan baca dalam kitab Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 12. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, ayo pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk di sana. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lagi, apa yang baik pada perdananya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, maka aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai orang Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai rakyat Israel. ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang siapa berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka sesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurang itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka sesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keuntungan yang kejadian kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu,
dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing sudah bertindak mengikuti pilihan hatinya yang tidak. Silakan duduk saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Saudara, kehadiran Allah menjadi manusia dan kita menyebutnya Yesus adalah bukan hanya untuk dia mati bagi kita di kayu salib, tetapi mengajarkan bagaimana kita menyikapi proses kehidupan saudara. Dia hadir sebagai manusia untuk memberikan kita teladan, memberikan kita prototipe bagaimana kita merespon setiap masalah, setiap proses kehidupan yang kita alami. 2 minggu yang lalu, saudara masih ingat ketika kita membaca, mari kita akan baca ini dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Ayat yang saya akan baca. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting mulutnya. Ia tidak membuka mulutnya. Ayat 10, coba kita lihat ayat 10 saudara. Ayat 10 berkata demikian saudara. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Tolong tampilkan slide-nya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, kita hari ini akan belajar dan ini akan kiranya akan membuka wawasan kita untuk sadar bahwa kita ini di akhir zaman perlu memiliki iman yang tahan banting, bahasa Medannya. Dalam situasi dan kondisi apapun, dan dilambangkan kita seperti Kristus, seperti domba sembelihan. Saudara lihat gambar itu. Domba sembelihan artinya tidak mempertahankan haknya. Domba itu bisa bilang, aku dibesarkan, lalu buluku banyak dan lebat. Kok enak aja kau ambil buluku? Bisa aja dia bilang ya. Kan saudara. Lalu kamu manusia dapat untung dengan menjual buluku. Aku tersiksa. Karena setelah digunting bulunya dia pasti botak, kedinginan, kan gitu ya. Tapi saudara, kita diperumpamakan seperti itu. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak buka mulutnya, bahkan dia membiarkan dirinya ditindas. Bahkan ayat 10 dia katakan Tuhan berkehendak meremukkan Tuhan, meremukkan dia. Dan ini adalah nilai yang harus dimiliki bagi gerejanya Tuhan yang menyebut dirinya adalah anak Allah. Amin. Karena hidup ini hanya dua, anak Allah atau anak iblis. Saudara dalam terang atau saudara dalam gelap? Saya tanya, siapa di sini anak Allah? Anak kepunyaan Tuhan. Bilang kiri kanan, rela diremukkan hidupmu. Rela disembelih, halo? Rela disembelih keakuannya, haknya, hatinya. Tidak bantah. Janganlah keras-keras pisaunya taruh di sini, kan kayak gitu nggak dibilang dombanya ya kan, saudara. Tapi dia berserah saja. Nah, ketika kita baca dalam kitab Yeremia menangis dan mengatakan, Tuhan, kenapa bangsa umat pilihanmu Tuhan izinkan 70 tahun ada di Babel? Bait Allah yang begitu megah yang dibangun oleh Salomo, Tuhan izinkan dihancurkan.
Sampai habis tidak ada satupun batu terletak di sana. Dan pada waktu itu Tuhan hanya menjawab Yeremia, itulah di dalam Yeremia 18. Tuhan bilang, kamu pergi dulu ke sana tukang periuk. Tukang periuk pelari itu adalah berbicara, kalau kita tahu ada pot bunga ya, itu ada pot bunga, keramik itu. Itulah yang dimaksud saudara. Hidup kita, mari kita akan lihat yang pertama. Bahwa Allah itu adalah penjunan saudara, dan kita ini seperti tanah liat. Kita ini tidak punya hak atas hidup kita, ngerti nggak saudara? Kenapa saudara? Ada ayat banyak firman Tuhan dikatakan begini, tidak ada seorang pun yang bisa menahan ketika hari kematian menjemput dia. Kita tidak punya hak saudara atas hidup ini. Tetapi Tuhan memberikan kemerdekaan kepada kita. Tapi Tuhan menebus kita, menyembuhkan kita, membaharui kita. Untuk apa? Supaya selama hidup kita di muka bumi ini, kita tidak melakukan sesuai dengan kehendak kita. Lihat tadi ayat yang terakhir, tadi ayat 12. Ketika Tuhan bicara melalui Yeremia dan disuruh katakan, bilang tuh sama umat Israel, bangsa Yehuda, penduduk Yerusalem, supaya bertobat. Tapi mereka bilang apa? Enggak mau. Degil hatinya, tetap dalam kejahatannya. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, pada hari ini ketika engkau sedang mengalami peremukan, dikatakan begini saudara, ketika penjunan itu ya melihat pot bunga itu atau bentukan itu, bejana itu ada retak-retaknya, maka tidak ada cara yang lebih baik selain meremukkan, menghancurkan bejana itu lalu dibentuk yang baru. Karena kalau dilihatnya masih retak tapi tetap dilanjutkannya, dia tetap cat dan akhirnya menjadi pot bunga, itu tidak akan bertahan. Ketika diisi tanah, ditanam bunga, mungkin dia akan pecah dan tidak berarti. Nah Tuhan sedang berbicara seperti itu. Tuhan mau menyadarkan kepada Yeremia untuk mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu, yaitu dikatakan, percayalah sepenuhnya akan Tuhan di tengah proses kehidupanmu. Kenapa? Karena Tuhan sedang membentuk untuk menjadi satu desain yang lebih baik dari yang kita pikir saudara. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan apa? Sebab aku ini tahu rancangan-rancangan, coba kita tampilkan. Rancangan-rancangan kepada setiap kita Tuhan sudah desain sebelum kita dikandung di rahim ibu kita. Yeremia 29 ayat 11. Ayo kita baca yuk. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ada rancangan di hadapan Tuhan. Mengenai siapa saudara? Bilang dulu, mengenai kamu. Lihat, ada rancangan Tuhan melalui kamu. Bilang. Ya? Apa itu? Terus kita lanjutkan. Mengenai kamu demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan sedang mengangkat, Alkitab sedang mengangkat di dalam Yeremia 18 ayat 4 adalah untuk membuka pikiran Yeremia, menyampaikan kepada umat itu, berkata begini, kalaupun pada satu waktu aku harus hancurkan, aku remukkan, seperti contoh hidupku diremukkan, bukan karena aku benci, aku pilih kasih, bukan, tetapi karena proses peremukan itu, penghancuran itu, proses kehidupan itu akan membentuk imannya, pengharapannya akan menjadi lebih tangguh. Katakan amin.
Gimana saudara? Lalu kita lihat dalam Yeremia 18 ayat 5 sampai dengan 6 saudara. Di situ Tuhan berkata, apakah penjunan itu bisa melakukan seperti itu? Bukankah aku juga punya kuasa berbuat demikian kepada bangsa Israel? Artinya menyadarkan umat Tuhan bahwa Allah itu berdaulat atas hidup kita, punya otoritas atas hidup kita, saudara. Kita kan suka nyanyi apa, saudara? Suka-sukamu Tuhan, ate-atemu Tuhan. Tapi waktu Tuhan buat suka-suka, kita marah. Gimana, saudara? Tuhan kita bernyanyi apa itu? Ku mau sepertimu Yesus. Terus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Saudara, ngertilah bahwa kadangkala Tuhan harus menghancurkan kita, meremukkan kita dalam berbagai hal. Tetapi pada saat itu terjadi, maka saudara akan siap-siap menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Ketika Abraham diberikan berkat anak, lalu pada waktu masa dewasa Tuhan bilang, kasih anakmu. Pedih luar biasa, harus menyembelih sendiri anaknya, bunuh sendiri, saudara, kan gitu ya. Tetapi Abraham lebih percaya kepada Tuhan yang berfirman. Akhirnya dia bisa lolos. Bagaimana kita, saudara? Ketika Tuhan mengizinkan kita rugi, ketika Tuhan izinkan kita menghadapi anak, kita bernangis, tidak dijamah-jamah Tuhan. Ketika kita berdoa tentang masalah ekonomi, masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah apa saja, kita berdoa kok jadi ada tambah lagi masalah yang lain. Tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba harus misalnya meninggalkan tempat kediaman, misalnya menghadapi lagi anak, menghadapi lagi yang lain, saudara. Bisakah kita akan berkata, Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidupku. Inilah yang dimaksud memiliki hidup yang rela diremukkan oleh tangan Tuhan. Amin, saudara. Siapa yang ingin mendapatkan besar kemuliaan, pertolongan, mujizat Tuhan, terobosan dalam hidupnya? Angkat. Kayaknya 1-2 orang. Siapa yang ingin diberkati, mengalami terobosan, mengalami luar biasa? Tapi Tuhan bilang, harus rela diremukkan hidupmu. Ada yang mau angkat tangan lagi? Amin. Yes. Kenapa, saudara? Mari kita akan baca Wahyu 18 di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 21, Wahyu 16 ayat 20, ayat 16 dan 22 ayat 13. Kita baca aja yang Wahyu 22 ayat 13, satu ayat saja, tolong ditampilkan. Ayat itu berkata begini, ya. Yuk kita baca, ya. 1-2 ayat. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, kalau kita ada sampai pada saat ini, itu juga karena kasih setia Tuhan. Sampai akhir hidup kita juga itu karena kasih setia Tuhan. Kalau kita sedang mengalami proses pembentukan, penghancuran, itu juga di dalam rancangan Tuhan, supaya menimbulkan berlian-berlian iman yang ada di dalam hatimu, dalam hidupmu. Amin.
Bagaimana akan keluar kita memiliki iman yang seperti mutiara kalau tidak ada tantangan ujian kesetiaan? Bagaimana kita akan berkata, Dia Allah yang menyembuhkan, gak pernah sakit? Bagaimana kita berkata, Tuhan tolong aku memberikan makanan, Dia Yehova Jireh, kalau gak pernah mengalami kekurangan? Bagaimana kita akan berkata Allah memberikan damai sejahtera kalau hidup kita gak pernah merasa galau? Ya kan? Betul? Siapa pernah galau? Kalau kita galau adalah kesempatan Tuhan untuk bisa melihat Yesus yang memberi damai sejahtera. Tapi waktu galau itu kan kita menangis, saudara. Kita dihancurkan, betul nggak, saudara? Tetapi ingat pada hari ini, milikilah iman yang tahan uji. Milikilah iman yang seperti pahlawan yang merebut kemerdekaan. Kita juga seperti itu, saudara. Saudara suka atau tidak suka, tapi ingat satu hal saya bilang. Saudara tidak mau menyembah Tuhan lagi hidup, nanti saudara nyesal, mati ketemu Dia juga. Halo? Jadi lebih bagus sebelum kita mati, kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan tetap bertahan. Kita akan berkata, Tuhan Engkau yang berdaulat atas hidupku. Kalau Tuhan hancurkan, berarti Tuhan sanggup pulihkan. Amin. Tuhan pasti hiburkan. Kalau Tuhan izinkan kita terusir dari satu tempat, berarti Tuhan sedang siapkan satu tempat yang baru buat kita. Amin. Apalagi banyak kesaksian, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, doa Bapa kami yang kedua kan dibilang begini, apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Lalu yang kedua apa? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, dan jadilah kehendakmu. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana berdoa. Ini omongin kepada Tuhan, jadilah kehendakmu. Kalau kehendak kita kan pengennya jalan di jalan tol saja, ya kan? Mulus. Tapi saudara pernah pikir nggak, saudara? Kalau saudara nggak pernah menangis, saudara merasa aman-aman saja, nggak pernah kekurangan, nggak pernah ada tantangan, bisa nggak bayangkan bagaimana kita menghadapi hidup itu? Bisa? Ya? Hidup kita menjadi datar. Bahkan kita tidak mengerti ada Tuhan yang menolong. Bahkan mungkin kita tidak perlukan Tuhan. Bahkan mungkin kita memikir kita ada ini karena kita diri sendiri, dan kita akhirnya tidak mempersiapkan hari kematian. Banyak orang yang lupa mempersiapkan hari kematian, saudara. Banyak orang yang meninggalkan gereja, pelayanan. Padahal saudara, nanti waktu dia mati yang ngurus juga siapa? Gereja. Waktunya anak lahir juga diurus gereja. Waktu sakit juga Tuhan yang urus kita. Kenapa kita nggak mau datang sama Tuhan? Jadi yang kedua, saudara, sadari, biarlah kita memiliki hidup yang rela diremukkan, karena kita menyadari, kalaupun Tuhan ingin aku diremukkan mengalami proses ini, Tuhan berdaulat atas hidupku. Aku pasti tidak dibiarkan hancur, tidak akan jatuh dan tergeletak. Yang ketiga, saudaraku, dalam Yeremia 18:7-10, ayat itu berkata, ada kalanya Tuhan meremukkan kita kembali. Kenapa, saudara? Karena kita masih memiliki hidup di dunia ini, di mana roh-roh jahat penguasa di udara masih ada sekeliling kita, dan kita masih hidup dalam daging. Coba cubit dulu, masih punya daging apa enggak? Sakit apa enggak? Ya. Daging kita ini, kalau kita tidak sengaja
datang kepada Tuhan akan kembali membawa kita dalam hidup lama. Betul apa enggak? Nah, akhirnya kita meninggalkan Tuhan, dan kadangkala Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan supaya balik kembali. Tapi saya mau katakan bukan semua masalah terjadi karena itu. Ngerti ya saudara ya? Nah, ketika Tuhan mengizinkan meremukkan kita, membentuk menjadi satu bencana yang baru, ayat 11b dikatakan, baiklah kita masing-masing bertobat, perbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Kalau Tuhan mengizinkan kita rugi, Tuhan mengizinkan kita sakit, Tuhan mengizinkan kita proses menghadapi keluarga yang luar biasa, mari saudara tetap berpaut kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 7 berkata begini, Daud berkata, kalau aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar segala ketetapan-mu. Penindasan, penderitaan, kesusahan, problema, itulah proses peremukan itu untuk menghasilkan iman yang kuat. Mazmur Daud dikatakan, itu baik bagiku. Katakan, itu baik bagiku. Bilang dulu, proses peremukan itu baik bagiku. Proses peremukan adalah proses penyempurnaan Tuhan, membentuk kita kembali menjadi semakin serupa dengan Dia. Mari kita baca Matius 5 ayat 48, saudara. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah. Jadi proses peremukan itu supaya retak-retak dalam hidup kita karena ketidaksetiaan, karena kita masih mau kompromi, itu Tuhan pulihkan kembali lagi segambar dan serupa Tuhan. 1 Korintus 10:13 dikatakan begini, ketika kita mengalami pergumulan dan persoalan, ingatlah, baik itu penderitaan, aniaya, persoalan, kekurangan, fitnah, sakit, penyakit, dan sebagainya, proses peremukan itu satu hal, tidak pernah melebihi kekuatan kita. Katakan amin. Tidak pernah. Jadi jangan stres, jangan panik, jangan kecewa, jangan putus asa. Siapa bisa baca 1 Korintus 10:13? Come on. Karena dikatakan gak melebihi kekuatanmu. Dan bila engkau dicobai, akan diberikan apa? Jalan keluar untuk bisa kamu menanggungnya. Artinya keluar jadi pemenang. Yuk kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang, bilang dulu kiri kanan, Eda, itu anakku, suamiku, nggak melebihi kekuatan kita. Tenang saja, tenang, jangan stres. Bilang dulu. Ayo, tenang saja, jangan stres, jangan putus asa. Amin. Ya, tidak melebihi kekuatan. Gimana Bu Tanggang, tidak melebihi kekuatanmu? Amin. Ya. Lalu dikatakan apa lagi? Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Diremukkan, tapi ada tangan Tuhan pegang kita. Ngerti saudara? Dihancurkan, tapi ada tangan Tuhan di situ. Ya. Lalu apa? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Ingat, bukan jalan pintas. Ya, jalan keluar. Lalu sehingga kamu, wow. Kalau itu bilang kiri kanan, jangan stres, Eda. Jangan panik, itu. Jangan putus asa. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Ya.
Jangan galau. Kenapa nggak gereja? Aduh, galau. Mari kita akan baca 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk apa? Mengocoh aku. Digoyang saudara. Supaya aku jangan meninggikan diri. Sebelum kita ayat ke-8, saudara pernah nggak saudara lihat ada satu keluarga yang betul-betul sempurna? Hah? Enggak. Pasti misalnya ada satu anak yang bermasalah, atau ada masalah dalam nikah rumah tangganya, atau apa saja. Betul apa enggak? Cari, enggak ada. Ini saudara, lalu kita baca ayat yang ke-8 ya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Terus 9. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus. Terus ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, saudara, ketika Tuhan izinkan kita diremukkan, maka mari kita akan belajar dari pernyataan Paulus ini. Dan dia katakan, aku suka ketika diremukkan. Aku senang, dia katakan senang loh. Tadi kan senang ya. Gimana? Senang, rela, aku rela, ya kan? Gimana saudara? Lihat dulu wajah-wajahnya. Masih ada wajah-wajah yang stres, wajah-wajah yang kecewa, putus asa. Lihat. Amin. Saudara, bangkitlah iman kita. Kalau tidak saudara, kita akan tidak sampai kepada garis akhir. Dan mari kita lihat slide berikut. Kalau kita memperingati hari kemerdekaan selalu dibuat begini, NKRI, harga mati. Tapi bisakah engkau punya juga iman yang sama dan berkata, I have decided to follow Jesus, no turning back. Aku ambil keputusan ikut Tuhan dan tidak kembali lagi. Halo? Yes. Kita ada sedikit, mungkin ada perseteruan di rumah. Mungkin kadang kita dengan anak, dengan suami, dengan keluarga. Langsung kita tidak mau gereja. Gimana itu? Langsung kita berhenti, nggak mau berdoa. Bagaimana itu saudara? Ada hujan kita langsung stop, nggak gereja. Atau apalagi yang lain saudara. Mari renungkan, coba lihat posisi kita sekarang ini ada di mana. Kita baca Kisah Rasul 20 ayat 24 dan yang terakhir 2 Timotius 4 ayat 7. Kita baca Kisah Rasul 20 ayat 24. Paulus berkata begini saudara, bahwa dia tidak menghiraukan nyawanya. Dia tidak peduli apakah ada orang yang mendukungnya atau tidak. Apakah dia di dalam kekurangan atau kelebihan, mengalami aniaya atau penderitaan. Tapi satu hal dia bilang, aku harus menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepadaku sampai akhir hidupku.
Bahkan 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan begini, aku telah tolong tampilkan Riki 2 Timotius 4 ayat 7, menyelesaikan pertandingan iman. Aku sudah mencapai garis akhir. Bisakah kita semua yang akan di sini ketika kita menghadap Tuhan dan mengingat saudara, hari kematian itu datang dengan tiba-tiba. Lalu kita di sini, ketika Tuhan masih memberikan kita hidup, kenapa kita nggak sungguh-sungguh cari Tuhan? Kenapa kita nggak setia? Kenapa kita tidak mengasihi Tuhan, saudara? Saudara yang terkasih, di dalam Mazmur 42 ayat 5, mari kita baca ini. Kita bangkit berdiri. Kita baca Mazmur 42 ayat 5. Tim boleh ke depan. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Penindasan, masalah, proses peremukan kadang membuat jiwa kita gelisah dan tertekan. Tetapi saudara, marilah bersyukur dan perkatakanlah pernyataan iman saudara, bahwa aku mau bersyukur kembali. Dan Mazmur 126 ayat 6 dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Mazmur Daud dikatakan, justru pada waktu aku gelisah, pada waktu aku tertekan, aku berjalan maju mendahului yang lain ke rumah Tuhan. Bukan malah tinggalkan Tuhan ketika diremukkan, ketika hatinya tertekan, ketika hatinya merana, hidupnya diproses. Tapi Daud berkata, justru aku akan melangkah lebih maju dari yang lain kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, selesaikan pelayanan tugas Injil yang Tuhan berikan kepada kita sampai akhir hidup kita. Pelihara iman sampai garis akhir hidupmu. Walaupun Tuhan kadang mengizinkan kita diremukkan. Amin. Amin. Kita mau nyanyikan satu lagu, dan lagu itu berkata, mengikut Yesus keputusanku. Nyanyikan sebagai imanmu kepada Tuhan, supaya kita sampai garis akhir hidup kita dengan iman. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tarikan, jadikan lebih semangat. Mengikut Yesus keputusanku. Yes, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tarikan. Kita nyanyi yang bahasa Inggris ya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. Kita bersama di dalam doa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk menyikapi proses kehidupan yang Tuhan izinkan bagi kami. Kadang harus meremukkan hati kami, meremukkan pikiran kami, jiwa kami, kekuatan kami,
bahkan fisik kami, bahkan mungkin ekonomi kami, bahkan banyak hal. Tetapi kami tahu dalam proses peremukan itu ada tangan Tuhan yang menyertai kami, yang tidak pernah membiarkan kami, yang sedang mengasah kami untuk memiliki iman yang teguh, untuk naik level, mendapatkan berkat yang sedang Tuhan siapkan, Yerusalem yang baru, supaya kami Tuhan tetap bersandar sepenuhnya kepadamu. Biarlah kiranya ini akan menjadi komitmen kami, memiliki iman yang heroik. Sekali ikut Yesus, maka kami tidak akan kembali dalam hidup yang lama. Ketika jiwa kami tertekan, jiwa kami galau karena proses peremukan itu, justru kami akan semakin lebih maju datang mencari Tuhan lebih dari sebelumnya. Berkati firman-Mu Tuhan. Roh Kudus terus kuatkan, teguhkan hati kami, hidup kami ketika kami menghadapi segala hal. Karena kami tahu hidup kami bukanlah milik kami. Waktu yang Tuhan berikan juga bukan milik kami. Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Dan selalu rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik kepada kami. Dan kasih-Mu tidak bisa dilepaskan. Walaupun kami menghadapi aniaya, penderitaan, kekurangan, kesakitan, kasih Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Bangkitkan roh kami, jiwa kami, dan semangat kami Tuhan, supaya kami akan terus bergerak maju bersemangat, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, menguduskan hari Tuhan sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara.